Nama saya Putri Anggitasari, kelas PAI 3C NIM 20200100093. Berikut adalah tugas saya untuk memenuhi UAS mata kuliah strategi dan metodologi pembelajaran. Dimaksud pengertian pembelajaran membaca Al-Quran adalah sebuah proses yang menghasilkan perubahan kemampuan melafalkan kata-kata, huruf atau abjad Al-Quran yang diawali huruf hamzah sampai dengan huruf ya, yang dilihatnya dengan mengarahkan beberapa tindakan melalui pengertian dan mengingat-ingat. Membaca Al-Quran berarti mengingat-ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatannya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati terasa tentram dan lebih lembut dalam menyikapi sesuatu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Metode dalam membaca Al-Quran yang pertama adalah At-Tahqiq. Metode ini difokuskan pada pelafalan makhorijul huruf dan huruf hijaiyah, juga memperhatikan panjang dan pendeknya tiap bacaan pada ayat Al-Quran. Selain itu, tentang hukum bacaan atau tajwid, idhar, idgham, dan lainnya juga sangat diperhatikan karena hal tersebut pun akan berkaitan dengan panjang pendeknya bacaan. Ada pula waqaf, wasol, hingga sahtoh yang diperhatikan agar pembacaan terkait keharusan berhenti atau lanjut pada sebuah bacaan dapat diamalkan dengan tepat. Yang kedua adalah at-tartil. Menurut artinya, at-tartil berarti perlahan-lahan. Dalam membaca Al-Quran, membaca metode ini pembacaannya harus perlahan atau tidak terburu-buru dan memperhatikan segala aspek bacaan yang harus disertakan dalam pembacaan ayat Al-Quran. Dengan metode at-tartil, pembacaan Al-Quran akan lebih teliti dan memang diutamakan. Umumnya metode pembacaan ini digunakan oleh imam sholat saat berjamaah dalam sebuah majelis. Yang ketiga adalah at-tatwir. Maksud dari metode pembacaan ini adalah sedang, tidak menggunakan tempo yang terlalu lambat, tetapi juga tidak cepat atau terburu-buru. Untuk metode tatwir ini, hal yang terpenting adalah bacaan-bacaan mat yang tidak dipenuhkan, seperti pada mat jaiz munfasil, tidak sampai panjang 6 ketukan, tidak terlalu pelan tetapi juga tidak disempurnakan betul. Al-had. Metode ini adalah metode membaca Al-Quran dengan ringkas dan cepat, dan biasanya dilakukan dengan memperpendek panjang bacaan mat. Di luar hal itu, metode membaca Al-hadr tetap memperhatikan tanda bacaan untuk memenuhi tata bahasa Arab sehingga tidak sempurna. Metode membaca at-tahqiq. Pengertian ibadah. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga yang dikatakan ibadah adalah beramal dengan yang diizinkan oleh syari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah mengandung arti umum dan arti khusus. Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi toharoh, sholat, zakat, saum, haji, kurban, akikoh, nadar, dan kifarot. Dasar ilmu fikih ibadah adalah yakni Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis Sunnah Al-Maqbulah dibagi menjadi dua, hadis sahih dan hadis hasan. Dalam fikih juga ada muamalah. Pengertian dari muamalah tersebut adalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'alah, yaitu
saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam muamalah. Muamalah terdiri dari beberapa jenis antara lain: yang pertama, syirkah, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang. Dalam pendidikan akhlak saya akan menjelaskan tentang akhlakul mahmudah dan akhlakul karimah. Adapun pengertian akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah merupakan akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Zulkarnain dalam transformasi nilai-nilai pendidikan Islam menjelaskan bahwa akhlak terpuji yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemaslahatan umat. Adapun pengertian dari akhlak mahmudah akhlak mahmudah dibagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. 1. Contoh perwujudan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai segala keagungannya serta melakukan tindakan-tindakan baik yang diperhatikannya. 2. Akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia dibagi menjadi akhlak terhadap diri sendiri dan dalam lingkungan keluarga. Akhlak terhadap diri sendiri adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang dibekali akal, pikiran, dan hati nurani terhadap dirinya sendiri. Contoh-contoh akhlak kepada alam diantaranya adalah sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, terutama hewani dan nabati untuk kepentingan dan makhluk lainnya. Akhlak mazmumah. Pengertian akhlak mazmumah yaitu segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri dan orang lain serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Contoh akhlak mazmumah yaitu diantaranya bersikap takabur, kikir, sombong, dan dengki. Yang kedua, berkata dusta. Yang ketiga, berprasangka buruk kepada orang lain atau seuzon. Yang keempat, mengingkari janji yang sudah dibuat, durhaka kepada orang tua, mengambil barang yang bukan haknya. Pengajaran ada 3 jenis, yaitu kognisi, psikomotorik, dan afeksi. Adapun pengertian dari kognisi adalah proses mental yang terjadi mengenai suatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang seorang atau sesuatu. Psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Yang ketiga adalah afeksi dan evaluasi individu mengenai kejadian-kejadian yang dialami dalam hidupnya. Sedangkan afeksi positif dan negatif menggambarkan mood dan emosi terhadap pengalaman yang terjadi dalam kehidupan individu.